Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel Nandang Isnandar. Kita memahami tentang tanah atau pendaftaran tanah, kita tidak hanya melihat pada saat ini, kemudian mundur 20 tahun ke belakang. Tetapi ada riwayat tanah. Maka ketika kita mengajukan pendaftaran tanah pertama kali, jika kita melihat format di dalam surat pernyataan pengakuan, di situ terlihat bahwa ada beberapa pernyataan yang meminta atau mensyaratkan adanya pengakuan dari instansi terkait. Di situ ada ketentuan atau ada pernyataan, ada saksi, dan saksi ini juga ada ketentuannya. Tidak semua saksi diperkenankan. Ada batas usia yang memang dianggap wajar atau dapat diajukan sebagai saksi. Kemudian bagaimana dengan pertalian darahnya. Kemudian mengenai ketentuan juga bahwa diketahui oleh aparat desa, di situ juga ada format di mana diperlukan tanda tangan dari kepala desa atau kelurahan. Ada juga pernyataan tanah tersebut tidak dalam sengketa. Kenapa ini diperlukan? Ini diperlukan karena bisa jadi tanah tersebut ada pemiliknya, sudah ada yang menguasainya berdasarkan riwayat tanahnya, namun tidak dipergunakan. Memang ada ketentuan mengenai tanah terlantar, tetapi tidak serta-merta ketika ada sebidang tanah yang tidak dipergunakan, maka otomatis dianggap sebagai tanah terlantar. Karena untuk ditentukan sebagai tanah terlantar ada langkah-langkahnya, dan juga ada surat keputusannya yang menyatakan bahwa itu adalah tanah terlantar. Dan ketika tanah terlantar pun, itu tidak otomatis akan beralih haknya kepada yang menggunakan, tetapi akan menjadi tanah negara. Kemudian jika ada yang memohon, maka dimohon kepada negara tanah tersebut. Pada prinsipnya, sebidang tanah tidak hanya dilihat saat ini sampai 20 tahun ke belakang. Ada riwayat tanah sebelumnya. Karena sebidang tanah tidak muncul tiba-tiba hanya 20 tahun ke belakang. Contoh, sekarang tahun 2021. Kita mundur 20 tahun berarti 2001. Apakah seseorang yang menggunakan tanah dari mulai tahun 2020, apakah seseorang yang menguasai tanah mulai tahun 2001 sampai sekarang 2021 itu otomatis dia akan memperoleh hak milik atas tanah tersebut? Bagaimana dengan dari mulai tahun 2001 ke belakang? Apakah di sini ada riwayat tanah sebelumnya? Apakah ada pemilik sebelumnya? Kemudian bagaimana tahun 60-nya? Bagaimana sebelum tahun 60? Nah, ini ada riwayat di sini. Apakah dia masuk kawasan hutan? Apakah dia masuk tanah ulayat? Apakah dia sudah ada hak atas tanahnya yang kebetulan tidak dipergunakan? Atau pemiliknya mungkin ada permasalahan karena yang bersangkutan tidak memiliki ahli waris, tidak diproses, atau didiamkan, atau saat itu sedang sengketa selama 20 tahun, bisa jadi masing-masing tidak berani menggunakan tanahnya.
Bagaimana dengan SPT PBB? Kemudian ada letter C. Mana yang dimenangkan? SPT atau letter C? Untuk memahami tentang hal ini, silakan untuk melihat di video yang link berikut ini. Jadi di sini kita tidak bisa menyatakan bahwa letter C atau PBB itu diadu. Itu sama-sama ada sejarahnya, sama-sama ada prosesnya. Ada letter C yang tidak jelas dari mana asalnya, kemudian itu diakui. Nah, di sini adalah kewenangan dari para pejabat yang berwenang untuk menguji material. Apakah letter C tersebut asli atau palsu? Apakah bukti-bukti surat-surat tersebut asli atau palsu? Itu adalah ranahnya di pengadilan untuk membuktikan hal itu, dan ketika ada yang memalsukan, artinya itu adalah pidana. Ada yang kita kenal dengan jual beli bawah tangan, ada jual beli melalui akte. Mana yang terkuat? Tentunya yang terkuat adalah akte, karena ketika ada akta jual beli berarti ada pejabat yang mengesahkan, ada yang mengetahui, ada saksi yang jelas diberikan kewenangan untuk membuat akta. Berbeda dengan kwitansi di bawah tangan. Artinya kwitansi di bawah tangan ini adalah jual beli yang langsung dilakukan oleh penjual dan pembeli, kadang-kadang tanpa saksi, ataupun ketika ada saksi yang kurang sesuai dengan ketentuan saksinya, apalagi saksinya tersebut sudah meninggal, saksinya tidak ada semua. Nah, ini menjadi masalah. Ketika saksinya adalah dari aparat desa juga tidak dinyatakan dengan jelas apakah yang bersangkutan RT, RW, ataukah dia kepala desa, ataukah lurah, tapi hanya namanya siapa di situ. Kita perlu uji apakah palsu atau asli. Nah, ini banyak hal yang menjadi permasalahan di sini, dan semoga kedepannya permasalahan-permasalahan ini akan berkurang dan bisa diselesaikan dengan baik. Tentunya dengan adanya itikat baik dari masing-masing. Ya, ketika itu adalah bukan haknya, kenapa harus diakui? Ketika itu adalah haknya, ya berikan.